saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Pada Sipol telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada Eli. Yang kedua, Rifka Hemen. Yang ketiga, Nusana Mahem. Yang terakhir, Irjen Pol MS. Dari strategi daripada Pak Agus, Saudara Agus Satrianto adalah ketika dia mengajak orang tua Baradae untuk mendekatkan diri ke anaknya sehingga anaknya berani berbicara. Kasus ini adalah kasus yang luar biasa karena pelakunya seorang jenderal yang berjabatan sangat bagus, yaitu Kadipropam, benteng keadilan daripada Polri. Jadi kalau kita lihat, tim khusus ini sudah memberikan satu masukan yang tegas kepada Kapolri. Ya saudara, Mabes Polri baru saja menetapkan 4 tersangka atas kasus pembunuhan dari Brigadir J. Dan ternyata Sambo termasuk salah satu dari tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Seperti apa tanggapan dari pemuda mitra Kamtibmas terkait dengan penetapan para tersangka ini? Mungkinkah ada dugaan masih adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara, Rajamin Srait. Pak Rajamin, apa kabar? Baik, luar biasa. Pak Rajamin, baru kemarin ya pihak kepolisian Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka. Ya. Dan salah satunya adalah seorang jenderal yang memiliki rumah di mana pada awalnya dinyatakan sebagai TKP terjadinya tembak-menembak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, pertama, pembunuhan ini tidak pernah kita katakan tembak-menembak, tapi penembakan. Yang kedua, sudah makin kelihatan terang benderang ketika Polri, khususnya tim khusus yang dibentuk Pak Kapolri, bekerja dengan ekstra kerja keras serta lebih teliti untuk melakukan satu investigasi, karena kasus ini sebenarnya kasus pembunuhan biasa tapi dilakukan orang-orang yang sangat kuat pada masanya itu. Jadi kita melihat itu, maka perlu, kenapa kita katakan itu, dari awal kita selalu mengamati bagaimana TKP itu dan barang bukti itu, dan itu yang disisir kembali ditata sehingga kelihatanlah siapa-siapa pelakunya, siapa dadernya, kemudian kenapa terlakukan. Dan kita percaya bukan hanya sampai di sini saja, masih panjang. Apakah itu termasuk orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan kode etik atau turut membantu. Jadi ini persoalannya sebenarnya sudah sangat besar karena menyangkut banyak orang gitu. Hanya sekarang yang perlu Polri mungkin mengungkapkan motivasinya, kenapa sampai terjadi begini. Ya, Pak Rajamin, sebelumnya juga sudah beredar isu bahwasannya Sambo tidak mungkin tertangkap karena banyak juga isu negatif yang beredar. Verdi Sambo memiliki kekuatan di tubuh Polri, memegang kasus perjudian dan juga mungkin peredaran narkoba di Indonesia. Benarkah isu ini yang beredar, Pak Rajamin Srait? Kalau isu itu ya beredar sih, tapi kan kita perlu membuktikan isu itu. Tapi yang perlu kita katakan dia kuat karena dia ketua Satgasus yang langsung ditandatangani Kapolri dan bertanggung jawab pada Kapolri. Dan inilah kekuatan dia sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau intervensi yang sebenarnya itu adalah overlapping yang bukan tugasnya. Jadi kepada kita hari ini ya kita bersyukur khususnya pada Bapak Presiden yang atensinya cukup besar terhadap kasus ini dan menganggap ini bukan kasus biasa. Kemudian Bapak Mahfud MD yang juga tidak pernah berhenti sebagai seorang pembantu presiden menangani Menko Polhukam dengan memberikan
Nah, yang kita sayangkan, lembaga yang terhormat DPR tidak satu pun pernah mengeluarkan perkataan yang nyata-nyata ini adalah persoalan yang sangat menarik perhatian orang. Yang biasanya mereka sangat getol kalau ada perhatian orang publik langsung RDP. Ini nggak pernah. Bahkan Komisi 3 pun tidak pernah memanggil atau menanyakan kasus ini secara lembaga. Jadi ada apa di balik ini semua? Yang kedua, kita juga bersyukur kepada tim khusus yang dibentuk Kapolri, dan Pak Kapolri juga langsung melakukan satu tindakan dan membuat pernyataan bahwa FS sudah menjadi tersangka. Kemudian juga kita sangat, khususnya masyarakat Sumatera Utara, sangat bangga dengan mantan Kapolda kita, Saudara Agus Adrianto sebagai Kabar Eskrim, yang betul-betul menunjukkan merah putihnya dia, yang menunjukkan keseriusannya, sehingga kasus ini bisa mulai kelihatan terang benderang. Jadi kasus ini akan lebih terang benderang lagi nanti ketika sampai di pengadilan, sehingga terbuka semuanya, nggak ada yang bisa ditutupi lagi. Nah, tapi dalam hal ini kita jangan pula ikut-ikut menjadi hakim dalam persoalan ini, atau nimbrung mencari panggung di persoalan ini. Izinkanlah untuk Polri menuntaskan kasus ini, karena kasus ini juga kepentingan Polri yang lebih besar, menyangkut martabat, kehormatan lembaga yang kita percaya. Ya. Pak Rajamin, sebelum Pak Agus turun sebagai tim khusus ya untuk melakukan pemeriksaan ulang, sebelumnya juga ada jenderal, ada AKBP, ada juga perwira, tamtama yang juga ikut melakukan olah TKP pertama sekali. Tapi hasilnya tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Agus Adrianto. Jadi gini, sejahat kejahatan apapun orang pasti meninggalkan jejak. Makanya perlu ada olah TKP. Yang kedua, bukti. Polisi tidak serta-merta membuat tersangka orang kalau tidak ada alasannya dan buktinya. Dari awal sebenarnya rekayasa ini kan sudah jelek motivasinya. Ada rekayasa di sini? Ada. Baik. Pertama kan langsung dikatakan bahwa ini tembak-menembak. Yang kedua langsung dibuat opini bahwa ini adalah perselingkuhan. Yang ketiga kan dia diakui sama si Baradae itu bahwa ini adalah dirusak ini TKP, termasuk CCTV. Nah, kemudian Polres Jakarta Selatan terlalu intens terlibat, ya kan? Kemudian dikatakan Brigjen Hendra sudah langsung hadir bersama dengan Wadir Krim Polda Metro. Jadi sebenarnya ini kan begitulah kuatnya pengaruh daripada FS ini, sehingga semua mengikutinya. Walaupun perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan pelanggaran berat. Jadi sebenarnya yang kita lihat sangat ironis, orang-orang yang sudah sebagai aparat hukum mau melakukan kejahatan dan turut membantu kejahatan yang jelas-jelas perencanaan. Jadi sebenarnya itu yang perlu mental dan moral mereka. Dan Pak Agus selalu bekerja dengan bukti, sehingga dia turun ke lapangan dan dia melihat yang namanya TKP sudah rusak semua. Maka dia kembali menyisir, sehingga diperlukan forensik. Nah, contoh ya, kita juga harus tegaskan juga di sini bahwa hasil otopsi yang pertama itu kan masih diragukan. Kalau nanti hasil otopsi kedua mengatakan itu semua melakukan pelanggaran kejahatan, itu juga yang otopsi itu harus diperiksa. Kenapa begitu berani dia melakukan otopsi? Belum ada izin keluarga dan penyidik. Kan belum ada penyidikan. Kalau ada penyidikan menyatakan diminta keluarga, baru bisa diotopsi. Ini kan tidak ada apa-apa, langsung diotopsi. Nah, kenapa begitu berani? Nah. Ya, baik Pak Rajamin. Itu kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ada tuduhan lain sebelumnya, yakni adanya isu ataupun dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri sang jenderal. Ya. Dan ini belum terungkap. Tuduhan itu kan harus dibuktikan benar atau tidak, supaya jangan menjadi isu terus. Dan Polri pasti bergerak ke sana, supaya ini jangan menjadi isu yang membuat orang-orang yang tidak melakukan ataupun yang tidak benar menjadi sepertinya benar. Nah, kemudian ini akan terungkap nanti ketika di pengadilan. Nah, teknik dari strategi daripada Pak Agus, Saudara Agus Adrianto, adalah ketika dia mengajak orang tua
Baradae Baik. untuk mendekatkan diri ke anaknya sehingga anaknya berani berbicara yang benar. Apa sebenarnya semuanya? Ya. Jadi tidak langsung pemeriksaan ke pelaku, tapi melibatkan pihak lain juga yang melakukan pendekatan emosional, psikologi, hubungan. Orang tua itu kan orang paling dekat, dan orang tua itu pasti tetap sayang sama anaknya. Orang tua itu pasti tidak menghukum anaknya, tapi dia mau menolong anaknya. Ya, baik. Di balik pemeriksaan ini ada sosok yang sangat berani, yang seperti Pak Rajamin katakan tadi. Ada sosok Agus Andrianto. Pak Rajamin sendiri mengenal sosok Agus Andrianto seperti apa? Ya, saya kenal betul dan dekat dengan beliau secara emosional. Dia itu orangnya yang saya tahu dalam kiprah pekerjaannya serius. Dan saya pernah lihat dia bagaimana juga dia tidak akan pernah berhenti sebelum selesai tugasnya. Dan dia punya teamwork dengan anak buahnya, seperti di Mabes itu ada Dirtipidum Andirian yang mantan juga anggotanya di sini, Dirkrimum yang all out juga. Jadi yang saya lihat kerjanya dia itu adalah dia merah putih. Nah, dia mau jangan ada fitnah dalam kejadian-kejadian ini. Jangan ada korban yang bukan pelaku. Jangan ada yang disembunyikan dalam hal ini. Makanya Pak Kapolri mengangkat dia kabar reskrim. Ya. Nah, ini kan suatu tanggung jawab yang besar. Kita lihat dia ketika dia jadi Kabah Harkam, bagaimana pilkada-pilkada di seluruh Indonesia bisa berlangsung dengan aman. Karena itu tanggung jawab dia. Dan sekarang di kabar reskrim ada ujian yang sangat berat. Bukan di luar, tapi di dalam. Nah, ini paling berat. Musuh terbesar itu kan yang terberat bukan luar, tapi di dalam. Nah, itu bisa dikerjakan dan diurai. Dan mereka bekerja sama dengan tim yang lain. Ada Wakapolri, Irwasum, asisten SDM, Kabintelkam. Jadi mereka ini betul-betul all out. Dan tidak saling mengkedepankan siapa diri yang paling bagus. Tapi karena kekhususan jabatan keahlian adalah kabar reskrim, maka dia harus yang di depan. Ya, tapi kalau sejauh ini, selama Pak Rajamin mengenal sosok Agus Andrianto, tidak bisa disuap, Pak? Saya tidak sampai ke sana. Tapi yang saya lihat, banyak kasus-kasus besar atau kasus-kasus yang ditanganinya itu, kita sudah tahulah bahwa dia tahu mana yang memilih yang lebih baik untuk dia kepentingan lebih besar. Contoh misalnya, saya pernah waktu dia tugas di Indak Mabes Polri, di Indak Polda Metro, ada seorang pengusaha VCD yang kaya, itu pernah dekat secara teman-teman dengan mantan Kapolri Pak Sutanto. Dia periksa dan dia lapor sama Pak Sutanto. Apa jawab Pak Sutanto? Teruskan. Kalau memang bersalah, teruskan. Sehingga keberanian dia itu adalah karena seorang pimpinan gurunya dia yang mengatakan, engkau dihargai, dihormati karena seragammu. Jadi, belalah kehormatan seragammu itu. Itulah ingatan dia yang paling besar dari seorang gurunya, bapaknya, mantan Kapolri, Jenderal Polisi Sutanto. Jadi itulah menjadi motivasi dia, bahwa dia jadi Polri, anggota Polri, bukan kebetulan dan bukan biasa-biasa. Dihormati orang, terhormat, bermartabat karena dia seorang anggota Polri. Itu yang perlu ditanamkan kepada anggota Polri. Bukan kaleng-kaleng dia jadi anggota Polri. Karena dia aparat penegak hukum dan juga menjadi benteng keadilan bagi warga Republik Indonesia. Ya, baik. Pak Rajamin, kita kembali ke kasus Brigadir J. Iya. Yang telah meninggal akibat pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal. Ini masih penetapan tersangka. Mungkinkah ke depan Sambo akan menjalankan hukuman yang sangat berat atau seperti apa? Melihat dari sanksi-sanksi yang sudah dilontarkan oleh Mabes Polri terhadap seorang jenderal ini. Jadi ini kan nggak bisa lagi dihentikan, nggak bisa lagi di stop, karena ini udah konsumsi publik dan perhatian rakyat. Dan satu yang kita ingat bahwa teriakan dari darah si korban sampai ke Tuhan.
Kalau kami di orang Kristen ada yang namanya darah Habel. Ketika dibunuh abangnya Kain, berteriak untuk keadilan. Dan ini terjadi. Keadilan terjadi. Sehingga terungkap lainnya. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita percaya ini tidak tidur. Dan tidak terlelap. Dan dia mendengar. Oleh sebab itu, sebagai seorang warga negara Indonesia, kita tahu bahwa keberadaan daripada kasus ini sampai menjadi perhatian seorang presiden karena menyangkut stabilitas Polri tersebut, sehingga perlu dituntaskan. Jangan hanya gara-gara satu orang diselamatkan, tapi mengorbankan. Ibaratnya mencari tikus, lumbung padinya dibakar. Ya, terakhir Pak Rajamin Sirait, apa yang bisa Pak Rajamin Sirait sampaikan kepada publik, khususnya pesan yang ingin dititipkan kepada tim khusus yang telah melakukan pemeriksaan ini? Tim khusus ini kan bukan tim sembarangan. Orang yang ditunjuk memiliki kualifikasi, jabatan, dan pangkat. Dan mereka bintang 3 dan tambah bintang 2. Dan ini menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus yang luar biasa. Karena pelakunya seorang jenderal yang berjabatan sangat bagus, yaitu Kadif Propam. Benteng keadilan daripada Polri. Jadi kalau kita lihat, tim khusus ini sudah memberikan satu masukan yang tegas kepada Kapolri, dan Kapolri langsung melakukan tindakan eksekusi, yaitu menetapkan tersangka. Jadi Kapolri tidak serta-merta menetapkan tersangka, itu adalah hasil kerja tim khusus. Baik. Nah, itu kira-kira. Ya, terima kasih Ya. Pak Rajamin Sirait atas waktunya memberikan edukasi dan juga pandangan kepada publik dari kasus tragedi yang menimpa keluarga dari Brigadir J. Terima kasih, sampai jumpa Pak Rajamin, sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Pemuda Mitra Kamtipmas Sumatera Utara, Rajamin Sirait. Saya Prasetyo melaporkan untuk Eksklusif Aktual Channel.